Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Bapak Suyoto dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar grafika komputer, yaitu pembuatan ruangan dengan pengkodean menggunakan Python. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sally Ellison Kwa, NPM 190710180. Saya dari kelas Grafika Komputer C. Baik, langsung saja saya mulai presentasinya. Nah, berikut merupakan sekilas penampilan dari hasil pengkodean ruang tamu. Di sini bisa kita lihat ada beberapa objek di dalam ruang tamu, yaitu ada keset atau doormat, lalu ada meja, ada sofa, 3 buah sofa, lalu ada 4 buah lemari, yaitu 2 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Lalu ada sebuah TV, di atas TV ada figura yang isinya adalah foto saya sendiri. Lalu di bawah TV ada kubus yang telah dibuat sebelumnya. Lalu di sebelah kanan ada jam dinding, ada jendela. Di sini terdapat atap, lantai, dan dinding dari 3 sisi, yaitu tengah, samping kanan, dan samping kiri. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pengkodean. Nah, dapat kita lihat di sini, sebelum kita mulai pengkodean, pertama-tama kita harus menuliskan library yang kita gunakan. Nah, library yang kita gunakan yaitu ada 4 buah ini. Lalu selanjutnya saya men-set display-nya itu berukuran 1200 kali 600. Lalu selanjutnya sebelum masuk ke pengkodean inti, terlebih dahulu kita melakukan inisialisasi. Nah, yang pertama ini kita melakukan inisialisasi untuk menentukan background color. Nah, di sini saya menggunakan warna latar belakang putih. Lalu kita masuk ke bagian load texture. Nah, load texture ini digunakan untuk memberikan tekstur atau warna pada objek-objek yang telah kita buat di dalam ruang tamu tersebut. Nah, untuk menentukan membuat load texture ini, kita pertama-tama harus menyediakan dulu gambar atau tekstur yang kita gunakan. Nah, berikut merupakan tekstur-tekstur yang hendak saya gunakan di sini. Nah, di sini ada tekstur atap, ini ada tekstur dinding, lalu tekstur doormat atau keset itu sendiri, lalu tekstur untuk belakang figura, untuk figuranya, lalu di sini tekstur untuk foto yang saya gunakan di dalam figura. Ini tekstur gambar C dan gambar H ini merupakan tekstur dari kubus, begitupun juga dengan gambar S, yaitu foto saya sendiri. Lalu ada tekstur jam dinding, jendela, lantai, lemari, lemari dua. Lemari dan lemari dua ini berbeda karena dapat dilihat pada gambar sebelumnya itu ada 2 tekstur lemari. Lalu ada tekstur untuk meja, sofa, dan TV. Nah, lalu kita lanjutkan ke bagian pengkodean kembali. Di sini dapat kita lihat load texture ini kita tuliskan masing-masing tekstur yang kita gunakan, yaitu yang pertama ini untuk memasukkan tekstur gambar S, lalu yang kedua ini untuk memasukkan tekstur gambar H. Di sini juga ada untuk memasukkan atap, gambar C, lalu dinding, lantai, lemari, lemari 2, lalu tekstur untuk figura, ini tekstur foto, TV, meja, sofa, jam dinding, doormat atau keset, lalu jendela. Nah, setelah kita memasukkan tekstur, lalu kita membuat gambar kubus terlebih dahulu. Gambar kubus ini merupakan gambar kubus yang tadi saya sebutkan sebelumnya, yaitu kubus yang telah dibuat. Ada 3 bagian, yaitu foto saya sendiri di bagian tengah, lalu ada warna hijau dan warna coklat. Nah, untuk gambar kubus ini kita menggunakan 3 parameter untuk GL color-nya. Lalu setelah itu kita membuat bagian masing-masing untuk kubusnya, yaitu sisinya masing-masing. Karena seperti yang kita tahu, kubus itu
memiliki 6 sisi, maka kita buat sisinya masing-masing, yaitu sisi depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Lalu, untuk gambar ruangan, ini kita gunakan untuk membuat bagian atap, lalu dinding, dan bagian lantai. Nah, karena ruangan ini juga berbentuk kubus, dan ruangan ini itu memiliki ukuran yang lebih besar dari kubus yang sebelumnya, yaitu kubus yang kecil, maka kita gunakan koordinat sebagai berikut. Lalu kita buat juga masing-masing sisinya, seperti sebelumnya, yaitu depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Lalu selanjutnya untuk gambar lemari, kita juga membuatkan fungsi atau prosedur untuk gambar lemari itu sendiri, yaitu sama dengan sebelum-sebelumnya. Kita membuat semua bagian sisinya, yaitu ada 6 sisi, ada depan, belakang, kiri, lalu kanan, atas, dan bawah. Nah, selanjutnya kita akan membentuk gambar kubus, ruangan, dan sebagainya. Nah, pertama-tama di dalam gambarku ini kita menggunakannya untuk membuat gambar kubus. Nah, pertama-tama kita memanggil dulu load texture. Di sini untuk memanggil tekstur atau warna yang kita gunakan sebelumnya untuk kubus nantinya. Lalu kita memanggil GL push matrix, lalu kita memanggil GL translate. Nah, GL translate ini digunakan untuk menentukan posisi kubus itu sendiri dengan 0, min 0,5, dan min 9 ini sebagai koordinat X, Y, dan Z. Lalu setelah itu kita memanggil gambar underscore kubus dengan parameter bernilai 0. Lalu kita memanggil GL pop matrix. Nah, load texture ini untuk kubus bagian tengah. Lalu untuk kubus yang di bagian warna hijau, kita memanggil load texture H untuk memasukkan tekstur warna hijau. Untuk translasinya, yaitu untuk GL Translate, untuk posisinya ini berbeda dengan load texture, berbeda dengan bagian yang atas, karena yang warna hijau ini tidak berada di tengah, berada di sampingnya load texture. Lalu untuk load texture C, ini juga untuk memanggil kubus yang berwarna coklat, seperti itu. Lalu di sini ada prosedur untuk gambar ruangan, kurang lebih hampir sama seperti gambar kubus, tetapi di sini bedanya kita memanggil load texture yang kita butuhkan, yaitu load texture atap, dinding, dan lantai. Lalu untuk translasinya kita menggunakan koordinat yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Lalu selanjutnya setelah memanggil translasinya, lalu kita menentukan skalanya untuk bagian dinding. Nah, di sini kita menentukan skala ini digunakan untuk menentukan ukuran dari dinding tersebut. Jika translasi tadi kita gunakan untuk posisi, yaitu untuk menggeser kanan, kiri, atas, dan bawah, atau maju dan mundur. Nah, kalau skala ini kita gunakan untuk menentukan ukurannya, yaitu tingginya, lalu lebarnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita memanggil gambar ruangan karena kita ingin membuat ruangan di sini. Jadi kita tidak memanggil gambar kubus tadi lagi. Selanjutnya kita masuk ke gambar lemari, juga hampir sama seperti yang sebelumnya. Di sini kita memanggil load texture lemari. Nah, lemari ini ada 4, yaitu bagian kanan dan kiri, dan 2 warna berbeda. Nah, di sini kita memanggil gambar lemari untuk membuat lemari tersebut, bukan memanggil gambar kubus dan ruangan lagi. Nah, selanjutnya kita membuat gambar figura, TV, dan meja. Di sini untuk gambar figura dan TV dan meja, saya menggunakan prosedur gambar lemari lagi. Jadi saya memanggil gambar lemari yang sudah digunakan sebelumnya untuk digunakan pada figura, TV, dan meja. Lalu untuk translasi atau posisinya dan ukurannya, saya tentukan dengan ukuran seperti berikut. Selain itu, kita juga di sini menggunakan load texture sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi figura di sini kita menggunakan load texture figura. Untuk fotonya sendiri kita menggunakan foto. Nah, di sini foto saya letakkan di atas figuranya.
Lalu untuk yang gambar TV kita menggunakan load texture TV. Untuk yang gambar meja, di sini saya menggunakan load texture meja, ada dua. Nah, kenapa ada dua? Karena untuk bagian yang atas ini digunakan untuk papan meja, lalu yang bagian bawah ini digunakan untuk kaki meja. Lalu untuk gambar sofa, karena kita memiliki 3 sofa di sini, jadi kita membuat masing-masing 3 bagian untuk sofa. Yang pertama yaitu sofa di bagian tengah, kita memanggil load texture sofa. Untuk sofa bagian kiri dan sofa bagian kanan juga sama, menggunakan load texture sofa. Tetapi di sini bedanya ada pada bagian translasi dan skalanya. Untuk ukurannya kita bedakan. Di bagian kiri dan di bagian kanan itu scale-nya yaitu di bagian X itu 0,9. 0,9 ini digunakan untuk agar sofa itu terlihat lebih tebal, terlihat dari samping. Jadi X-nya kita buat agak lebar. Lalu di bagian tengah ini scale-nya juga lebih lebar lagi karena kita melihat di bagian tengah otomatis sofa itu akan terlihat lebih lebar. Lalu untuk translasinya ini sesuai dengan posisinya bagian tengah, kiri, dan kanan. Selanjutnya kita masuk ke gambar jam, jendela, dan doormat. Itu saya menggunakan gambar lemari juga untuk memudahkan saja supaya tidak perlu membuat prosedur baru lagi khusus untuk jam, jendela, dan doormat. Lalu untuk teksturnya kita memanggil lagi sesuai kebutuhannya. Kita memanggil di sini jam untuk jam, jendela untuk jendela, dan doormat untuk doormat. Untuk translasinya kita posisikan jam itu di sebelah kanan atas. Sehingga posisinya seperti ini, kita geser ke kanan. Untuk jendela juga kita geser ke kanan. Karena letaknya itu di bawah jam, sehingga saya menggunakan translasi untuk koordinat Y-nya itu 4 dan 1. 4 untuk jam dan 1 untuk jendela. Lalu untuk ukuran objeknya itu sendiri bisa dilihat seperti ini untuk jam dan ini untuk jendela. Lalu untuk doormat di sini karena letaknya itu ada di bawah di bagian lantai, maka translasinya itu saya memasukkan ukuran seperti berikut, yaitu X-nya itu 0,1, Y-nya -1,5, dan Z-nya itu 3, karena dia terletak maju, lalu Y itu dia terletak di bawah, maka dari itu saya menggunakan ukuran -1,5, dan untuk X-nya itu saya menggunakan ukuran 0,1, koordinat 0,1. Dan untuk skalanya, yaitu ukuran objeknya, bisa ditentukan seperti ini, menyesuaikan dengan ukuran ruangan yang saya buat. Lalu di bagian main, kita tinggal memanggil saja semua prosedur yang sudah saya buat, yang sudah kita buat. Seperti itu. Nah, langsung saja kita lihat jika pengkodean ini kita execute akan menghasilkan, nah seperti ini. Bisa kita lihat, ini sudah sesuai dengan pengkodean yang kita buat. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga bermanfaat. Stay safe, stay healthy, dan terima kasih.